Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita review atau pengenalan bagian-bagian pada heat cylinder blok motor Supra. Jadi ini kita udah bongkar. Di sini ada blok, ada deksel, ada magnet, dan bagian-bagian yang terdapat pada heat cylinder motor tersebut. Oke, pertama kali yang akan saya jelaskan di sini adalah magnetnya dulu ya. Magnet motor Supra bentuknya seperti ini. Di sini nanti ini bagian mimis starternya udah dilepas atau dicopot. Ini udah nggak pakai mimis lagi. Jadi ini udah dicopot ya. Ini fungsi magnet atau cara kerja magnet. Ketika magnet ini berputar, jadi arus dari spool akan keluar. Nah, sedangkan pickup ini berfungsinya untuk mengantar sinyal pulser. Jadi ketika pulser mencapai titik ini, maka titik pengapiannya akan keluar ya. Sinyal pulser yang ada di pulser akan mengeluarkan titik pengapian untuk diteruskan ke CDI, coil, dan ke busi ya. Tiap-tiap sepeda motor itu berbeda panjang pickupnya, tergantung dari sistem pengapian CDI nya. Kalau di Honda Supra pickupnya apa ya, pendek ya seperti ini. Jadi kalau mau merubah CDI tinggal ditambah atau dipotong atau digeser pickup ini. Kalau untuk memakai CDI Supra, panjang dan lebarnya seperti ini ya. Ini dudukan sepi magnetnya udah kena, udah rusak. Ini melebar. Jadi kalau dipaksa pasang, kalaupun dipaksa pasang, sepinya bakalan cepat rusak, cepat hancur ya. Karena ini udah nggak span lagi, udah nggak duduk. Magnet ini terdiri dari kutub positif dan kutub negatif. Di sini ada 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian. Sedangkan di magnet-magnet di motor injeksi itu bisa terdapat 12 bagian, ada yang juga beberapa bagian. Tapi di tiap kutub itu mengandung kutub positif dan kutub negatif. Contohnya ya, seperti ini. Nah, ini lengket. Sini ada yang nolak. Nah, tuh dia nggak mau lengket ya, tuh, malah menolak. Ini kutub negatifnya, sedangkan ini kutub positif, langsung lengket. Tuh. Ini nggak mau diatur, lari ya. Tuh. Jadi ini positif negatif sampai 6 bagian ini, 6 lapisan. Ya, itu penjelasan dari magnet sepeda motor Supra. Nah, di sini ada blok. Ini blok silinder. Di sini ini besi semua ya, besi, ada kisi-kisi penahan panas. Jadi kalau ada kisi-kisi ini untuk membuat motor itu cepat dingin ya. Karena dia ada jalur angin seperti ini. Kisi-kisinya. Nah, ini terbuat dari besi, sama ini juga terbuat dari besi ya. Kalau ininya namanya buringan, botol buringan ini namanya. Buringan itu kalau standarnya ada yang 0, 25, 50, 75, 100, 125, 150 sampai dengan 200. Di atas 200 sudah nggak ada lagi ya. Jadi batasnya dari standar atau 0 sampai ke 200. Sekarang banyak sekali macam-macam botol blok dan botolnya. Seperti motor-motor di Yamaha atau di Suzuki, kebanyakan bahan dari blok silindernya itu babet ya, ininya babet. Ininya juga babet aluminium. Jadi seperti porjet piston yang kalau ini ya bentuknya babet atau aluminium itu tidak bisa di oversis atau di boring ya, karena bukan besi. Jadi itu wajib diganti blok.
Nah, harganya itu lebih murah dibandingkan yang besi seperti ini. Oke ya. Itu penjelasan dari blok. Lanjut ke heat silindernya atau deksel. Nah, kalau ini heat silindernya, heat cylinder kop, atau kalau di Sumatera namanya ini deksel. Di sini paling banyak bagian-bagiannya ya. Jadi kalau kerusakan di sini itu paling banyak. Jadi yang paling vital di sini ini ya. Ini nih. Jadi kalau ada kerusakan satu aja suaranya bakalan kasar, atau ada kesalahan bocor sedikit ini bakalan berasap atau makan oli. Deksel di sini ada banyak sekali bagian-bagiannya ya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada klep, busi, manipul intake-nya, ada noken as, ada pelatuk klep, dan lain-lain ya. Di sini untuk sambungan knalpot, packing knalpot, sambungan knalpot, sininya intake. Banyak sekali yang di sini ya. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Ini namanya deksel atau silinder kop. Nah, ini namanya rantai kamrat atau rantai temeng. Setiap motor Supra, Grand, Legenda, Revo itu panjangnya beda ya. Panjangnya beda. Ini namanya rantai temeng atau rantai kamrat. Panjangnya sekitar 88, bisa sampai 98 tergantung jenis motornya ya. Sedangkan ini noken as, atau di sini namanya as klep. Sini terdapat dua lahar untuk penyeimbangnya ya. Nah, ini namanya noken as atau as klep Grand atau Supra. Biasanya di sini ada bagian dekompresinya. Itu untuk penahan agar motor tidak diengkol berat atau kompresinya berat. Kebanyakan mekanik ini yang dilepas, entah apa maksudnya. Kalau menurut saya ini penting ya, dekompresinya. Nah, ciri-ciri noken as yang rusak itu biasanya bagian tonjolan ininya itu udah kemakan. Itu kalau udah kemakan tenaganya bisa jadi loyo ya, atau suaranya jadi berisik. Fungsinya ini untuk membuka tutup pelatuk klep ya, pelatuk klep. Jadi di sini nanti dudukan pelatuk klep, lalu pelatuk klep membuka, menekan bagian klep. Yang di sini untuk putaran temeng. Jadi jalur temeng oli diputar oleh bagian core as dan bagian noken as. Oke ya, itu penjelasan dari saya. Oke ya, itu penjelasan untuk noken as. Sedangkan ini adalah gigi temeng. Gigi temeng Grand biasanya kecil, beda dengan Legenda atau Revo, biasanya kecil. Kalau tapak bautnya di sini ada 2, sedangkan di motor Cina itu biasanya ada 3. Nah, ini tanda posisi top pada saat kita ngetop atau masang noken as atau gigi temengnya. Lalu di sini ada pelatuk klep. Pelatuk klep atau piano klep. Pelatuk klep atau piano klep ini sama ya, mau yang in atau yang X itu sama, kecuali pada motor-motor lain seperti Beat, Vario atau yang lain itu beda. Pelatuk klep atau piano klep ini sama dengan motor yang lain ya, seperti Prima, Grand, Legenda itu sama. Jadi ini bisa untuk X, ini untuk in bisa, atau ini untuk in, ini untuk X bisa. Pokoknya sama ya. Sedangkan ininya adalah mur setelan klepnya. Mur setelan klepnya. Di sini nanti untuk
bagian klepnya ya di sini. Nah, ini seperti ada magnetnya agak lengket, perhatikan gitu ya. Jadi nanti di sini ya penekannya ya. Nah, ini tadi ada pelatu klep, ada pen pelatu klep. Jadi permukaan pen pelatu klep ini harus kondisinya mulus. Tidak boleh ada tergerus ya atau baret di sini. Kalau terbaret di sini akan putarannya agak jadi berat atau nanti suaranya agak kasar. Sedangkan ini adalah kacamata klip. Ini pengatur atau penahan dari dekompresi di noken as seperti yang di sini ya. Nah, yang di sini tadi ini dekompresinya udah dilepas. Jadi ini sangat penting ya. Jadi biar motor halus suaranya atau kompresinya tidak terlalu berat. Oke ya, paham sampai sini. Ini tadi umur setelan klepnya, ini pen klepnya, ini pelatu klepnya. Sama ya, antara X dan in itu sama. Nah, kalau dia pelatu klep itu ininya sudah rusak, itu jangan sampai digerenda-gerenda, itu bakalan bahaya. Dia permukaannya harus halus di sini. Jangan sampai kasar, apalagi digerenda. Dia kalau bisa tebalnya seperti ini, tebal seperti ini. Jadi kalau udah termakan jangan digerenda. Jadi tenaganya nanti loyo atau berat ya. Lagian nanti noken asnya bisa kehamplas gara-gara ini kasar. Kalau penyebab ini habis itu biasanya karena kekeringan oli. Jadi nekan ya ke noken asnya di sini. Karena olinya kering jadi kemakan ini. Oke ya, penjelasan dari saya. Nah, di sini ada klep minyak, klep api. Klep minyak sama klep api itu beda ya, fungsinya beda. Ini untuk membuka katup di bagian minyak, ini katup api. Yang bagian knalpot, yang di sini bagian exhaust intake untuk karbu minyak ya. Minyak itu bukan oli tapi bahan bakar. Ini hasil pembuangannya di sini. Nah, kalau klepnya bocor, yang paling sering berkerak itu bagian sini. Tapi yang paling sering habis bagian sini. Ya. Kalau klepnya ini udah tipis itu wajib diganti. Atau kalau udah longgar itu diganti ya. Apalagi bengkok. Kalau klep ini sama dengan klep seperti Motor Repo, Suprafit, Legenda, Grand, Mio, ini sama ya. Jadi ini klep Supra, persamaannya dengan klep Mio, Repo, Suprafit, Legenda, Grand itu sama. Oke ya. Sedangkan ini adalah seal klepnya. Seal klep fungsinya untuk penahan bocornya oli dari klep. Jadi kalau motor itu berasap, ini penyebabnya ya. Jadi sealnya bocor atau botol klepnya bocor bisa jadi. Ini letaknya di bagian botol klep. Nah, ini namanya botol klep atau bos klep. Ini letaknya di sini. Saya contohkan satu aja ya, karena ini masih baru. Jadi ini klepnya tadi. Jadi ini penahannya. Jadi klep ini kan berminyak, nantinya dibasahi oli. Jadi seal klep inilah untuk menahan supaya oli tidak bocor, tidak masuk ke ruang bakar ya. Nah, seperti ini. Ini seal klep atau ring klep, ini klep, ini bos klep. Bos klepnya ada beda-beda ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang pendek itu biasanya untuk api ya, kalau yang panjang untuk minyak. Oke ya, paham sampai di sini?
sedangkan ini adalah dudukan kuku klip. Jadi kuku klip nantinya di sini. Ini pair clipnya ya, pair clip besar, dan ini pair clip kecil. Ini di dalam seperti ini. Jadi kuku klipnya seperti ini. Ini namanya kuku klip ya. Nah, jadi nanti kuku klipnya seperti ini di tempat dudukan seperti ini ya. Oke ya. Sama, dia ada dua. Sama. Nah, ini pen piston. Pen piston. Ini pen piston ya, ini bebas mau seperti apapun, tapi kalau dia udah kemakan atau baret itu wajib diganti karena nanti bunyinya agak kasar. Di dalam piston ini ada klip seperti ini, pengunci ya. Ini untuk dimasukin di sini, jadi nanti dia dikunci ya. Sedangkan ini ring piston, ini pistonnya, ini ring piston. Kalau piston Honda biasanya ditandai dengan huruf in itu ada di atas. Ini ring pistonnya ada ada 5 bagian, ada 5 keping, tapi ada 3 fungsi. 5 keping tapi 3 fungsi. Yang satu ini ring oli. Ini di tengah di sini. Ini ring minyaknya ya, ring oli. Ini nyatu seperti ini. Jadi kalau motor itu berasap atau makan oli, pengaruhnya di sini ya. Ringnya berarti sudah haus. Kalau motor itu berasap atau makan oli, itu berarti ring olinya atau ring minyaknya itu udah haus. Oke ya, itu tadi ring oli. Sedangkan yang agak hitam, warna kehitaman yang lebih tebal itu namanya ring kompresi 2. Letaknya di bagian 2 di sini ya. Itu ring kompresi 2 yang agak tebal warna hitam, sedangkan agak tipis dan agak mencekung di bagian ujungnya itu ring kompresi 1. Letaknya di atas. Oke ya. Penyusunannya tidak boleh salah, biasanya menyilang ya. Nah, untuk dapat video seperti ini ada di video saya yang lain, cara penyusunannya ada ya. Ini hanya penjelasan bagian-bagian di bagian silinder head pada motor Supra. Nah, ini ring yang terdapat di bagian di dekat di sini ya. Nah, di sini. Ini penahan atau dudukan pair clip. Sedangkan ini adalah roll besar temeng yang ada di bagian sini nih. Nah, oke. Nah, ini bautnya, pengunci bautnya seperti ini ya. Nah, ini roll temeng besarnya. Oke, ini roll temeng besarnya, letaknya di sini. Ini fungsinya penahan rantai temeng, jadi biar nggak kegerus di dalam sini ya. Oke. Sedangkan ini roll temeng kecil. Ini di dalam dekat magnet ya, di bak magnet. Ini roll kecil, ini roll besar. Oke ya, ini bautnya.
Sedangkan ini tadi rantai temengnya ya. Oke. Yang ini tutup temeng. Tutup temengnya di sini ya. Sedangkan ini tutup klep atas bawah. Ini adalah tutup temeng bagian sebelah dekat busi ya. Nah, seperti ini tutupnya juga. Nah, kalau ini tutup kepala deksel, tutup kepala deksel di bagian sini ya. Nah, kalau ini karburatornya, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nanti untuk karbu saya ada lanjutkan ke video lainnya. Oke ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari bagian-bagian sepeda motor Supra. Jika ada yang mau dipertanyakan, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan saya review bagian-bagian spare part motor yang lain ya. Oke ya, sekian dulu review dan penjelasan tentang part sepeda motor Supra. Jangan lupa di subscribe. Oke.